Tapi kalau misalnya santet itu ada, ini pertanyaan, ini menjawab pertanyaan ini, Mas Bro. Ini menjawab pertanyaan nih, kenapa kalau misalnya santet itu ada, kenapa Marcel nggak disantet? Ya karena orang yang di tengah-tengah sini adalah orang yang tidak punya kemampuan santet. Iya, nggak bakal bisa, ndak. Yang bisa pun juga belum tentu berhasil. Karena lagi viral. Nggak ada juga. Semua orang nggak semua. Karena apa? Kalau dalam kandok orang yang mudah kena santet. Nah ini saya bahas dulu tiga. Boleh nggak dewasa? Boleh dong Pak Ustadz. Tiga bahas ini apa namanya? Tiga tahapan santet. Ada santet raga. Ini adalah tahapan prasantet. Sebelum santet yang asli diluncurkan, ada santet raga. Gunanya untuk apa? Melemahkan psikis orang yang mau disantet. Dengan cara apa? Sebar tanah kuburan. Taruh kotoran manusia di gerbangnya. Lempar bangkai-bangkai hewan di di atap-atapnya. Teror lewat WhatsApp, teror lewat Instagram, atau apapun itu yang bikin dia itu akhirnya stres. Oke, fear management. Dan santet raga ini zaman dulu ketika Bani Israel ya lagi gencar-gencarnya itu perang sama Fir'aun kan, panas sama Fir'aun. Ada ulama Bani Israel namanya Bal'am bin Ba'ura. Dia orang yang kalau doa pasti langsung diijabah, langsung dikabulkan. Tapi karena yang didoakan buruk ini Nabi Musa alaihissalam, Moses, ya doanya nggak nyampe dong. Oh, ini Nabi kok, kamu derajatnya masih di bawahnya. Akhirnya dia punya strategi. Nah ini santet raga ini, utus cewek-cewek yang cantik-cantik, suruh pada berzina sama kaum-kaumnya Nabi Musa yang setia. Nabi Musa tentu nggak kepancing, tapi kaum-kaumnya yang setia-setia ini akhirnya mereka berhubungan sama wanita-wanita ini sampai kena penyakit kelamin dan hancur. Makanya kata Rasul kami, Rasul Muhammad, yang paling aku takutkan fitnah bagi kalian adalah fitnah wanita, karena itulah yang telah menghancurkan kaum Bani Israel sebelum kalian. Itu. Ini santet raga. Yang kedua santet jiwa. Kalau santet jiwa menggunakan metode visualisasi, atau yang kata Mas Marcel mungkin energi ya. Kalau yang menurut kami itu ya visualisasi. Pernah ada di Prancis, Dokter Andral waktu itu pernah nangani seorang petani yang sedang berseteru sama tukang bengkel. Hampir kontak fisik, tapi saking jengkelnya orang bengkel ini, dia setiap malam masuk ke dalam rumahnya, dia pukul-pukul tang ke besi, jedar sambil divisualisasikan rasa bising ini masuk kepada si petani itu. Sampai akhirnya tiap malam suara dentingan itu di dalam rumahnya kedengeran, padahal jauh jaraknya. Datanglah ke dokter Andral ini, spesialis jiwa di Prancis waktu itu. Kamu kenapa? Aku kok dengar rasanya bising sekali gitu. Kayak ada sesuatu yang bising di telingaku. Akhirnya ditanyai lagi berseteru sama siapa? Sama tukang bengkel. Ternyata digerebek malam-malam, betul yang bengkel itu lagi mukul-mukulin tang sambil dia itu mengarahkan rasa bisingnya itu kepada si petani. Oh, oke. Nah, itu santet jiwa. Santet istilahnya jiwa, ya? Istilahnya itu pakai metode visualisasi. Ini kalau dalam Islam ya pakai bantuan jin pastinya, karena ada rasa permusuhan. Setan berusaha untuk menambah rasa permusuhan itu tambah. Supaya lebih nyampe ya, kurang lebih gitu. Nah, yang ketiga, ini sorry nih, saya jadi banyak bicara dok. Nggak apa-apa, memang untuk Ustadz yang menjelaskan, bukan saya yang menjelaskan. Yang ketiga ini santet roh. Nah, santet roh ini santet setan lah, menggunakan bantuan setan. Emang ada santet setan? Ada. Karena santet ini bagian dari sihir. Di dalam Al-Baqarah ayat 102 jelas, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra. Intinya, mereka para tukang sihir itu mengikuti apa yang dibacakan oleh setan ketika kerajaan Sulaiman. Sulaiman tidak kafir, tidak mengajarkan sihir kepada orang-orang, tetapi setanlah yang kafir yang telah mengajarkan sihir kepada manusia. Jadi jelas kalau dalam prinsip Quran, santet menggunakan jasa setan itu ada. Nah, ini ada lima ini dok, 5 cabang lagi santet roh. Nggak perlu lah ya, kapan-kapan aja ya. Ya, yang penting sih
kita kan nggak mau ngajarin orang santet ya. Ya. Yang penting kita punya pemahaman kayak gini. Memang kita anggap santet itu memang ada yang punya kemampuan untuk santet, tapi segelintir orang yang punya perjanjian dengan setan, bukan orang yang punya kemampuan lebih yang diberikan oleh Tuhan.